Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joyvin dari kelas 11. Sekarang saya akan membahas tentang irisan kerucut. Irisan kerucut terbagi menjadi 4, yaitu lingkaran, parabola, elips, dan hiperbola. Saya akan menjelaskan pada bagian hiperbola. Yang pertama, definisi. Definisi hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu adalah tetap. Dua titik tertentu tersebut disebut dengan fokus hiperbola F1, F2, sedangkan selisih jaraknya sama dengan panjang sumbu nyata. Jadi gini, hiperbola terbagi menjadi dua, hiperbola horizontal dan vertikal. Horizontal, hiperbolanya terbuka kiri kanan. Hiperbola vertikal terbuka atas bawah. Jadi F1 di sini atau titik fokus dari hiperbola, dan pada tengah ini disebut titik puncak atau P1, P2. Yang vertikal juga sama. Jadi panjang sumbu nyata ini adalah jarak dari P1 ke P2, berarti bagian ini yang aku beri warna merah. Kita bisa lihat perbedaan definisi hiperbola dan elips. Kalau hiperbola itu tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya. Kalau elips itu tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu adalah tetap. Jadi hiperbola ini selisih, elips itu jumlah. Setelah kita mengetahui definisi, maka kita akan lanjut ke unsur-unsur. Unsur-unsur yang pertama adalah titik fokus F1, F2 yang ada di tengah hiperbola. Yang kedua adalah titik puncak yang berada di titik tengah P1, P2. Yang ketiga adalah titik pusat, yaitu O. Pada gambar ini titik pusatnya 0,0. Sesuai dengan gambar, titik pusat tidak selalu 0,0, bisa alfa, beta. Yang keempat adalah sumbu utama atau sumbu transversal, sumbu X. Berarti sumbu yang melewati titik fokus, puncak, dan titik pusat. Berarti sini dia melewati semuanya, berarti disebut sumbu utama. Yang kelima, sumbu sekawan atau sumbu konjugasi. Dia hanya melewati titik pusat saja. Yang keenam adalah garis asimtot, garis A1, A2. Asimtot adalah garis yang didekati kurva sampai jauh terhingga tidak pernah dipotong oleh kurva. Jadi kurva warna merah ini, dia tidak akan menyentuh garis asimtot A1, A2 ini. Jadi garis asimtot itu tidak terbatas. Selanjutnya sumbu nyata P1, P2. Sumbu nyata adalah jarak dari titik P1 ke P2 yang ada warna biru sini. Jadi bedanya dengan titik puncak itu apa? Titik puncak kan itu yang ada di hiperbolanya. Kalau sumbu nyata itu jarak dari P1 ke P2. Selanjutnya, dan bedanya sumbu nyata dan sumbu utama itu kita bisa lihat sesuai yang tadi. Sumbu utama adalah sumbu yang melewati titik fokus, puncak, pusat. Kalau sumbu nyata itu kan cuma jarak dari P1 ke P2 saja. Itu yang ke-8 adalah sumbu imajiner. Jadi kita akan membuat persegi panjang dengan panjangnya dari jarak P1 ke P2 dan lebarnya yaitu dari titik puncak ke garis asimtot. Jadi seperti ini. Dan sumbu imajinernya kita akan tarik lebarnya ke titik pusat, berarti sini. Jadi disebut dengan AB atau sumbu imajiner. Yang ke-9, latus rectum. Latus rectum adalah tali busa terpendek yang melalui titik puncak. Selanjutnya ada garis A, B, dan C. A ini adalah setengah dari sumbu nyata. B adalah setengah dari sumbu imajiner. Lalu C. C adalah jarak dari titik pusat
ke titik fokus. Lalu kenapa pada bagian sini disebut C? Jadi kita bisa asumsikan dengan membuat lingkaran. Dengan jari-jari C, yaitu pusat ke fokus, berarti sini O ke F2 itu kan C. Maka ke sini juga C, ke sini juga C, ke F1 juga C, ke sini juga C, dan seterusnya. Jadi kita dapat C. Kita bisa melihat ada segitiga siku-siku di sini, A, B, dan C. Dengan siku-sikunya ada di P2. Dengan melihat unsur-unsur ini, kita akan dapat rumus Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sekarang saya akan menjelaskan tentang persamaan hiperbola horizontal. Balik ke definisinya, hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu adalah tetap. Dua titik tertentu itu adalah F1, F2, sedangkan selisih jaraknya sama dengan panjang sumbu nyata. Jadi begini, PF1 dikurangi PF2 itu hasilnya akan menjadi panjang sumbu nyata atau P1 ke P2. O ke P2 itu adalah A, O ke P1 adalah A. Berarti ini jaraknya adalah 2A. Jika PF1 dikurang PF2 berarti hasilnya akan menjadi 2A. P ini adalah sembarang titik supaya bisa dapat persamaannya. P ini adalah min A dikurang min A, 0. F1 ini min C, 0. O ke F itu sebelumnya itu adalah berjarak C. O ke kiri berarti min C. Berarti P2 A, 0. F2 C, 0. P X, Y berarti semua koordinatnya sudah kita ketahui. Jadi selanjutnya kita akan menuliskan rumus PF1 dikurang PF2 sama dengan 2A. Oke, jadi kita menurunkan rumusnya. Akar XF1 dikurang XP kuadrat ditambah YF1 dikurang YP kuadrat dikurang akar XF2 dikurang XP kuadrat ditambah YF2 dikurang YP kuadrat sama dengan 2A. Pada bagian sini, saya mau memindahkan ruas kiri ini yang negatif pindah ke kanan. Berarti menjadi plus akar XF kuadrat dan seterusnya. Dan masukkan XF1 ini, XP dan lain-lain ke bawah. Kita sudah tahu F1 X-nya itu min C dikurang XP. XP itu X ditambah YF1 0 dikurang YP Y kuadrat sama dengan 2A ditambah akar XF2 itu C positif dikurang XP itu X kuadrat ditambah YF2 0 dikurang YP Y kuadrat. Pada bagian ini sama dengan min A ditambah B kuadrat, yaitu A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Berarti nanti hasilnya akan menjadi C kuadrat ditambah 2CX ditambah B kuadrat. 0 dikurang Y ini 0 dikurang Y min Y kuadrat. Min Y dikuadratkan menjadi Y kuadrat sama dengan 2A akar C dikurang X kuadrat. Berarti ini A dikurang B kuadrat itu sama dengan A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Berarti nanti hasilnya akan menjadi C kuadrat dikurang 2CX ditambah X kuadrat ditambah 0 kurang Y dikuadratkan. 0 dikurang Y itu min Y dikuadratkan menjadi Y kuadrat. Hasilnya akan seperti ini. Lalu sekarang saya mau
ini semua saya kali kuadrat. Berarti yang kiri ini akarnya hilang, yang kanan bukan berarti 4A kuadrat ditambah akarnya hilang ya. Berarti maksudnya ini sama aja dengan A tambah B kuadrat tadi. Berarti 2A dikuadratkan berarti 4A kuadrat. 2 dikali AB, 2 dikali 2A dikali akar C kuadrat ini. Lalu ditambah akar yang ini hilang. Jadi saya turunkan seperti begini. Akar tadi yang kiri hilang menjadi bersama ini. 4A kuadrat ditambah 2 dikali 2A akar ditambah ini. Akarnya hilang. Berarti kayak A tambah B kuadrat itu A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Pada bagian ini saya mau coret yang sama. C kuadrat dengan C kuadrat, X kuadrat dengan X kuadrat, Y kuadrat dengan Y kuadrat. Lalu pada bagian 2-2 CX ini saya mau pindah ke kiri. Berarti plus 2CX. Yang berarti yang ini itu 4CX. Lalu 4A kuadrat ini saya pindah ruas ke kiri. Berarti min 4A kuadrat sama dengan 2 dikali 2A berarti 4A kali akar. Maka hasilnya akan seperti ini. Lalu saya mau bagi 4 semua. Berarti ini hilang. Berarti CX dikurang A kuadrat sama dengan A di akar. C kuadrat dikurang 2CX ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Lalu saya mau ini semua saya kali kuadrat. Berarti ini C kuadrat X kuadrat dikurang 2AB berarti 2A kuadrat CX ditambah A pangkat 2 dikuadratkan berarti A pangkat 4. Yang pada bagian kanan ini kalau dikuadratkan ini berarti yang 4 tadi ini hilang, berarti A kuadrat akarnya hilang. Berarti C kuadrat dikurang 2CX ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka persamaannya akan seperti ini. Ya, seperti ini. Lalu saya mau kalikan ini A kuadrat ke dalam kurung ini seperti ini. Maka persamaannya akan seperti ini. Selanjutnya saya akan menghapus persamaan lagi. Min 2A kuadrat CX dan min 2A kuadrat CX. Lalu pada bagian ini saya mau pindah ke ruas kiri. Berarti min A kuadrat di X kuadrat dikurang A kuadrat Y kuadrat. Dan A pangkat 4 ini saya pindah ke ruas kanan. Berarti dikurang A pangkat 4. Berarti persamaannya akan seperti ini. C kuadrat X kuadrat dikurang A kuadrat X kuadrat dikurang A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat C kuadrat dikurang A pangkat 4. Lalu saya mau pisahkan. Berarti ini jadi C kuadrat dikurang A kuadrat per X kuadrat. Ini sama dengan yang di atas ini. X dikali C kuadrat X kuadrat, X dikali min A kuadrat X kuadrat. Lalu dikurang A kuadrat Y kuadrat sama dengan yang ini juga C kuadrat dikurang A kuadrat per A kuadrat. A kuadrat C kuadrat sama aja A kuadrat dikali min A kuadrat berarti min A4. Maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya ini sebelum ke sini kita tahu rumus Pythagoras itu
Itu C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu saya pindah ruas ini ke kiri. Berarti C kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan B kuadrat. Dari sini kita bisa ubah yang C kuadrat kurang A kuadrat ini menjadi B kuadrat. Ini. Yang ini kita ubah jadi B kuadrat. Berarti persamaannya akan seperti ini. B kuadrat X kuadrat dikurang A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Lalu ini semua dibagi dengan A kuadrat B kuadrat. Berarti B kuadrat X kuadrat dibagi A kuadrat B kuadrat, B nya hilang, berarti X kuadrat per A kuadrat dikurang A kuadrat Y kuadrat dibagi A kuadrat B kuadrat, berarti Y kuadrat per B kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat dibagi A kuadrat B kuadrat, itu adalah 1. Ini adalah persamaan hiperbola horizontal. Kalau yang vertikal itu rumusnya sama, cuman nanti akhir dari persamaannya itu X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan min 1. Ini kalau yang vertikal. Kalau untuk pusat alfa, beta itu rumusnya yang gini. Dia itu sama aja, sini aja. X kuadrat X dikurang alfa per kuadrat per A kuadrat dikurang Y dikurang beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini adalah persamaan hiperbola horizontal kalau pusatnya itu di alfa, beta. Kalau pusatnya alfa, beta, persamaan hiperbola vertikalnya itu sama seperti ini dan akhirnya itu min 1 gitu. Berarti ini adalah dari penurunan persamaan hiperbola horizontal dan vertikal. Sekarang saya akan mulai mencoba untuk menurunkan rumus asimtot hiperbola. Berikut ini saya akan menurunkan hiperbola horizontal. Berarti kurva hiperbolanya terbuka kiri kanan. Asimtotnya itu adalah A1 dan A2 yang garis warna ungu. Jadi yang pertama kita tulis dulu persamaan hiperbola horizontal sebelumnya, yaitu X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Lalu saya mau pindahkan X kuadrat ini ke kanan dan ini tetap. Lalu untuk mempermudah berarti kali negatif saja. Berarti nanti ini negatifnya hilang. Ini jadi plus, ini jadi minus. Minus 1, minus satunya ke kiri, ke kanan saja. Jadi X kuadrat per A kuadrat dikurang 1. Itu. Selanjutnya maka hasilnya akan seperti ini. Di sini saya mau kalikan dengan B kuadrat per X kuadrat. Yang Y kuadrat per B kuadrat dikali B kuadrat per X kuadrat, B nya hilang, berarti Y kuadrat per X kuadrat. X kuadrat per A kuadrat dikali B kuadrat per X kuadrat, X nya hilang, berarti sama dengan B kuadrat per A kuadrat dikurang 1 dikali B kuadrat per X kuadrat, itu B kuadrat per X kuadrat, berarti B kuadrat per X kuadrat. Selanjutnya saya mau membuka yang ini dengan B kuadrat per A kuadrat dibagi yang bagian ini dibagi dengan B kuadrat per A kuadrat, berarti B kuadrat per A kuadrat buka kurung 1 habis dikurang dengan A kuadrat per X kuadrat. A hilang, berarti B kuadrat per X kuadrat ini sama, jadi turunkan, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu ini semua saya akarkan, berarti ini kuadratnya hilang, dan
akar 1 dikurang A kuadrat per X kuadrat. Maka hasilnya akan seperti ini. Lalu kita kan tahu asimptot itu tak terhingga. Kalau kiri itu tak hingga, yang kanan itu min tak hingga. Berarti X itu tidak terhingga. A kuadrat per tak hingga itu sama dengan mendekati 0. Berarti yang bagian sini itu berarti akar 1 dikurang 0. Berarti 1 akar 1 itu 1. Baik, seperti ini. Jika X plus minus tak hingga, maka A kuadrat per X kuadrat mendekati 0. Akar 1 itu 1. Plus minus B per A dikali 1 berarti plus minus B per A. Maka X ini pindah ke kanan, berarti kali, berarti Y sama dengan plus minus B per A X. Ini adalah persamaannya. Untuk persamaan yang berpusat alpha, beta berarti Y dikurang beta sama dengan plus minus B per A dikali X dikurang alpha. Saya lupa, ini berarti Y sama dengan B per A X dan Y sama dengan min B per AX. Berarti yang A1 ini negatif B per AX, yang A2 ini B per AX. Ini untuk yang asimptot berpusat di 0,0. Lalu yang pusat alpha, beta sudah saya jelaskan tadi. Nah, ada satu kemungkinan jika A sama dengan B, berarti ini Y sama dengan B per A plus minus B per AX. A sama dengan B berarti ini 1. Berarti Y sama dengan X. Y sama dengan min X. Y sama dengan min X. Ini jika untuk asimptot yang A sama dengan B. Lalu Y sama dengan X, ini gradiennya M1 sama dengan 1, Y sama dengan min X, gradien M2 min 1, M1 dikali M2 sama dengan 1 dikali min 1 sama dengan min 1. Berarti ini menandakan kedua asimptot hiperbola ini saling tegak lurus. Jadi hiperbolanya disebut hiperbola ortogonal. Asimptot hiperbola selalu berpotongan di titik pusat hiperbola, tetapi tidak selalu tegak lurus. Tegak lurus itu terjadi kalau A sama dengan B. Jadi ini adalah rumus penurunan asimptot hiperbola horizontal. Kalau vertikal itu ini pada persamaannya itu kan min 1. Cuman kalau diturunkan ntar ketemunya di sini. A kuadrat per X kuadrat juga X tak terbatas, berarti nanti ini 0. Berarti akar 1 dikurang 0 juga. Berarti nanti hasilnya juga 1 dan ketemu juga ini. Berarti asimptot hiperbola horizontal dan vertikal itu sama, cuman turunannya itu agak beda sedikit. Jadi begitu untuk asimptot hiperbola. Sama dengan elips, hiperbola juga memiliki definisi lain, yaitu hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap sebuah titik tertentu dan sebuah garis tertentu adalah tetap. Jadi yang membedakan dengan elips itu yaitu perbandingannya. Nanti saya jelaskan. Titik tertentu tersebut dengan fokus hiperbola, sedangkan garis tertentu disebut garis direktrix atau garis arah. Berikut saya akan memberikan contoh hiperbola horizontal terbuka kiri kanan. Berarti garis direktrixnya itu vertikal gini, seperti ini.
Yang warna biru G1, G2 itu merupakan garis directrix atau garis arah. Dengan rumusnya yaitu seperti ini. Dan yang kedua itu hiperbola vertikal, yaitu G1, G2 nya itu bergaris horizontal. Kan kurvanya itu terbuka ke atas ke bawah, berarti garisnya itu horizontal. Perbedaannya definisi lain hiperbola dan elips itu ada di perbandingan eksentrisitasnya. Kalau elips itu kan eksentrisitas itu E dari 0 sampai 1. Kalau eksentrisitas hiperbola itu E-nya itu lebih dari 1. Jadi, definisi lain dari hiperbola ini yang membedakan dengan elips itu pada perbandingan jaraknya, yaitu eksentrisitas. Rumus eksentrisitas hiperbola horizontal itu adalah E sama dengan C per A, dan hiperbola vertikal itu E sama dengan C per B. Berikut ini adalah rumus eksentrisitas hiperbola horizontal dan vertikal. Sekian saja dari pembahasan irisan kerucut hiperbola saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan minta maaf dan terima kasih.